Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasiah Zi Yesu Jidu Deming Ansin. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah biar hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Hendy Tandianta WBS. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Pak John Tritunggal. Ya, dia menyebutnya begitu. Nama saya Pak John, Pak, dari Tritunggal katanya. Lalu Pak John Tritunggal itu nanya, mana bukti bahwa kambing itu untuk orang Kristen? Kelompok kambing di Alkitab itu untuk orang Kristen. Pemahaman kami, kata Pak John Tritunggal, kambing itu untuk orang non-Kristen, Pak, bukan untuk orang Kristen. Jadi Pak Pendeta salah waktu mengelompokkan Kristen domba dan Kristen kambing. Kambing itu untuk di luar Kristen, Pak. Kalau Kristen yang cuman domba, nggak ada Kristen kambing. Itu kata Pak John Tritunggal dari kota Manado. Pak John, ya, silahkan, dan para pemirsa ya, silahkan Anda membaca Matius pasal 25, ya, dari ayat 31 sampai 46 lah ya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan menyampaikan dalam bahasa saya supaya mudah dimengerti ya. Matius 25 ayat 31. Jika anak manusia ya nanti datang akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kok disebut anak manusia ya? Ini kan Yesus masih sebagai manusia waktu ngomong ini ya. Jadi dia yang menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ini linknya adalah Wahyu 20 ayat 11, yaitu ketika Yesus sebagai anak domba, sebagai Allah duduk di dalam tahta kemuliaannya. Kemudian Matius 25 ayat 32, maka semua bangsa, perhatikan kata-kata semua bangsa. Tuh Pak, jadi semua bangsa Pak, artinya ada di luar Kristen juga semua bangsa. Semua bangsa akan digolongkan domba dan kambing. Jadi tidak mungkin Pak kambing itu Kristen katanya. Ya itu kan kata Anda Pak John ya. Jadi semua bangsa akan digolongkan domba dan kambing. Domba di kanan, kambing di kiri, itu ayat 32 dan 33 ya. Orang Indonesia juga digolongkan domba dan kambing ya, orang dari segala bangsa lah. Dari Amerika juga domba kambing gitu ya. Kemudian ayat 34, yang domba itu masuk surga ya. Mari sini hai kamu yang diberkati oleh Allah, terimalah kerajaan Kanya huruf besar kalian tak bukan mahkota. Perhatikan ayat 37. Domba itu ternyata orang benar, Saudara. Ya, domba di sebelah kanan itu orang benar. Ya, iman pada Yesus Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15 ya toh. Ya, orang yang punya iman kepada Yesus Kristus itu yang membawa keselamatan. Perhatikan ayat 41. Kambing itu dibilang enyahlah, terkutuk sana kamu ke neraka, satu grup dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Lalu perhatikan ayat 14 nih Pak John, ayat 44 ini kuncinya. Di ayat 41 kan orang kambing kan dibilang terkutuk ya, enyahlah terkutuk. Tapi di ayat 44 orang udah dibilang enyahlah terkutuk, kok masih bisa bilang Tuhan. Perhatikan ayat 44. Tuhan ya, udah dibilang terkutuk kamu sana enyah, masih bisa bilang Tuhan. Siapa yang ngomong sama Yesus Tuhan itu siapa sih? Ya orang Kristen. Kalau di luar Kristen nyebut Yesus nggak Tuhan, Pak. Iya ya Pak ya. Kalau orang Kristen menganggap Yesus apa? Paling-paling nabi. Nggak ada yang menyebut Yesus Tuhan. Ayat Alkitab menulis Tuhan, sejak kapan engkau haus, lapar, sakit dan lain sebagainya. Baca ayat 44. Di ayat 41 sudah dibilang enyahlah kamu kambing,
Tetapi di ayat 44 kambing ini masih bisa ngomong, Tuhan, siapa ayo? Kristen. Kristen kambing. Ayat 46, kambing kesiksaan yang kekal, orang benar atau domba kehidup yang kekal. Jadi kambing ini nanti akan disiksa yang kekal di neraka. Jadi Pak John valid Pak, ayat mana yang mengatakan bahwa ini bukan untuk orang Kristen? Udah jelas-jelas gitu kok. Ya, jelas-jelas dibilang terkutuk kamu, orang-orang terkutuk, tapi udah dikatain orang terkutuk, masih bisa-bisanya ngomong Tuhan coba, nyebut Yesus Tuhan. Kalau di luar Kristen manggil Yesus enggak Tuhan, Pak. Iya ya Pak Pendeta ya, kok Pak Pendeta mudah banget jelasin. Jadi kambing ini untuk golongan siapa? Ya untuk Kristen kambing. Bukan untuk di luar Kristen, untuk Kristen kambing. Sadar Pak John, Kristen kambing itu yang Tritunggal memberitakan Injil lain itu Kristen kambing. Yesus saja nggak mengenal kok. Matius 7 ayat 23. Walaupun di ayat 22, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bikin mujizat tumpang tangan orang sakit demi namamu? Lalu Yesus bilang, sorry, aku tidak pernah mengenal engkau. Kok tidak pernah mengenal? Yang kamu sembah itu bukan Yesus, bener gak? Oh iya, yang kami nyembah Bapa. Nah, Yesus itu ada di surga. Aku, Yesus itu ada di surga. Lah kok kamu gak nyembah Yesus? Bapa tidak ada di surga. Bapa itu kiasan Yesus udah finish. Hanya 4 tahun ya. Clear ya Pak John Tritunggal di Manado. Pak tobat Pak. Zaman no masih nyembah Bapak, aduh Pak, malu-maluin Pak, gagal paham malu-maluin Pak. Setelah Yesus naik ke surga tidak ada rasul-rasul nyembah Bapak, nggak ada Pak. Yang disembah Yesus, tidak ada lagi doa Bapa kami, doa itu langsung pada Yesus. Tidak ada lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus, baptisan itu langsung pada Yesus. Jangan tegar tengkuk keras kepala Pak, kamu binasa tak kasih tahu Pak. Nggak main-main, Kristen kambing binasa Pak. Hari ini sudah berapa puluh tahun Pak John jadi Kristen? Katanya sudah lebih dari 20 tahun. Binasa kamu kalau tidak pindah ke dalam Kristen domba. Ayat Alkitab very clear, sangat jelas kok bisa-bisanya loh. Ya, very clear Pak. Jadi kambing itu golongan Kristen kambing. Lalu yang di luar Kristen masuk golongan apa Pak? Lihat di Wahyu 20 ayat 12. Ya golongan di luar Kristen dibuka semua kitab, dihakimi pakai kitab-kitab mereka ya. Kalau Kristen kambing ya dihakimi pakai kitab-kitab Anda itu Pak John. Ya Tertullianus, ya Deuterokanonika, Calvinis, Mormon, ya Saksi Yehova, ya Advent gitu. Bapak Yahweh dan sebagainya itu kitab-kitab yang dipakai untuk menghakimi Anda Kristen kambing. Makanya tobat, pindah ke domba. Dimulai dengan baptisan gitu. Baptisan itu tanda bahwa Anda sudah percaya Yesus, karena baptisannya dalam nama Yesus. Nggak ada lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus Pak. Malu-maluin Pak zaman segini. Udah dunia internet, dunia medsos yang ini kok masih nyembah Bapa loh. Memalukan gitu. Binasa Pak nyembah Bapa. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Kalau nggak ngerti kenapa kok harus nyembah Yesus, nyembah Bapa justru dosa Pak. Yohanes 8 ayat 24. Kalau nggak mudeng, nggak paham, ikut sekolah Alkitab Pak. Makanya Bapak harus ikut sekolah Alkitab supaya mudeng hal seperti ini. Demi keselamatanmu loh Pak. Jauh-jauh dari Manado ya toh. Berharap beriman pada Yesus masuk surga. Bohong Pak. Selama Anda masih nyembah Bapa, nyembah apa? Doa Bapa kami, nyembah Bapa, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, terus pendetamu ngasih apa harapan masuk surga gitu. Bohong Pak. Super bohong. Gitu. Bapak ditipu sama pendeta-pendeta itu. Nggak paham Alkitab Pak. Pendetanya suruh sekolah Alkitab sama pendeta Henritan ya. Ya, yang masih nyembah Bapa Anda binasa. Ya. Yesus tidak mengenalmu ya toh. Nyembah Bapa itu sudah berlalu sejak Yesus naik ke surga udah nggak ada Bapa ya. Bapa itu kiasan Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 25 itu temporary hanya 4 tahun udah selesai Bapa itu ya. Yesuslah yang ada di surga saat ini. Tidak ada Bapa di tata surga. Bapaknya aja udah nggak ada kok. Tiap hari masih doa
doa pada Bapa. Situ waras. Ya. Ya. Bapa udah nggak ada kok masih doa pada Bapa, masih nyembah Bapa. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Doa langsung pada Yesus. Baptisan itu dalam nama Yesus. Ikut sekolah Alkitab Pak John ya, supaya Bapak itu kita itu kasihan Bapak ya. Anda tuh disesatkan puluhan tahun jadi Kristen, berharap masuk surga. Ngarep.com, bohong itu pendetamu kalau mengatakan bahwa Tritunggal juga masuk surga. Super bohong Pak. Yang diselamatkan hanya yang beriman pada Yesus Kristus. Nyembah Bapa justru binasa. Dosa, mati dalam dosamu. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.